Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Prasetyo akan mempresentasikan UAS untuk bahasa Indonesia. Saya akan mengambil tema membangun budaya literasi dalam bahasa Indonesia. Pendahuluannya adalah upaya untuk menyosialisasikan dan meningkatkan kemampuan literasi di sekolah belum membuahkan hasil yang optimal karena kurangnya pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi di kalangan siswa dan guru. Masih banyak guru yang beranggapan bahwa literasi menjadi tanggung jawab guru dan mata pelajaran Indonesia. Selain itu, bahan bacaan dan teks yang tersedia di sekolah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. Alhasil, gerakan literasi yang direncanakan di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik. Penumbuhan minat melalui kegiatan 15 menit membaca sesuai Permendikbud 23 tahun 2015 bukan tujuan akhir. Guru perlu memahami bahwa upaya pengembangan literasi tidak berhenti ketika siswa dapat membaca dengan lancar dan memiliki minat baca yang baik sebagai hasil dari pembiasan budaya literasi. Pengembangan literasi perlu terjadi pada pembelajaran di semua mata pelajaran untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya, strategi literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penguasaan literasi mutlak diperlukan di era sekarang, mengingat kompetisi di segala bidang sangat ketat, sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung dengan cepat. Ciri pendidikan literasi meliputi 3 R, yaitu responding, receiving, dan refleksi. Literasi tidak terpisahkan di dunia pendidikan. Literasi juga terkait dengan kehidupan siswa baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya untuk menumbuhkan bukti pekerti mulia. Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga keberadaannya bukan lagi bermakna tunggal, melainkan mengandung beragam arti. Ada bermacam-macam kebesaran atau literasi. Misalnya literasi komputer, literasi media, literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi informasi, dan bahkan literasi moral. Jadi, kebersamaan atau literasi dapat diartikan melek teknologi, melek informasi, berpikir kritis, peka terhadap lingkungan, dan bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literat jika ia sudah bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Penumbuhan literasi di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Kegiatan tersebut dilakukan dalam 3 tahapan literasi, yaitu pembiasaan, pengembangan pembelajaran, dan pengembangan pembelajaran. Berikut adalah skema pelaksanaan strategi literasi di sekolah. Tujuan utama penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran adalah untuk membangun pemahaman siswa, keterampilan menulis, dan keterampilan komunikasi secara menyeluruh. 3 hal akan bermuara pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir yang tinggi.
Berdasarkan beberapa sumber, dapat disarikan 7 karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi yang dapat mengembangkan kemampuan metakognitif, yaitu pemantauan pemahaman teks, penggunaan berbagai moda selama pembelajaran, instruksi yang jelas dan eksplisit. 4. Pemahaman alat bantu seperti pengatur grafis dan daftar cek. 5. Respon terhadap berbagai jenis pertanyaan. 6. Membuat pertanyaan. 7. Analisis, sintesis, dan evaluasi teks. Dan 8. Meringkas isi teks. Indikator literasi juga dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu tahap sebelum, selama, dan setelah membaca. Pada tahap sebelum membaca, siswa dapat diminta untuk membuat tujuan membaca dan memprediksi isi bacaan. Pada tahap selama membaca, siswa melakukan kegiatan mengidentifikasi informasi yang relevan, mengidentifikasi kosakata baru, kata kunci, dan atau kata sulit dalam teks, mengidentifikasi bagian yang teks yang sulit atau membaca kembali bagian itu, dan mengvisualisasikan atau think aloud, membuat referensi, membuat pertanyaan tentang isi teks dan hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut, membuat keterkaitan antar teks. Pada tahap membaca, siswa membuat ringkasan, mengevaluasi teks, dan mengubah dari satu moda ke moda lain, memilih, mengkombinasikan, dan menghasilkan teks multimoda untuk mengkomunikasikan konsep tersebut, menginformasi, merevisi, atau menolak prediksi. Pada kegiatan literasi pembelajaran berbasis muatan lokal, guru bahasa Indonesia perlu menyiapkan bahan-bahan bacaan atau teks yang serat dengan nilai kearifan lokal, cerita rakyat, berita, dan bacaan yang menginspirasi. Dapat dipilih untuk mengembangkan karakter siswa melalui pengenalan kearifan lokal. Tahap-tahapnya adalah berikut. Pada tahap berikut adalah 1. Think aloud, inferensi, keterkaitan antar teks dan intertekstualitas. 4. Istilah ringkasan dalam arti contoh, dalam arti luas diperoleh dengan kegiatan meringkas isi. 5. Dan evaluasi teks dapat berwujud antara lain membuat opini, membuat penilaian langsung, intertekstualitas, mengaitkan dengan teks lain, atau memilih dan menentukan moda yang sesuai dengan tujuan tersebut. Moda merujuk pada bagaimana atau dengan cara pesan disampaikan. Pengaturan grafis dan pemahaman makna kata sulit dalam teks dapat menggunakan petunjuk dalam teks. Dan penutup, literasi dalam pembelajaran adalah langkah ketiga gerakan literasi setelah penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca tanpa dan meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Strategi literasi dalam pembelajaran dilakukan agar siswa dapat mempelajari konten dengan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Sekian dari saya. Terima kasih.